Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya apa kabar? Sumpah lama banget aku nggak showroom, kangen deh. Saya kemarin nonton Blackpink. Iya, nonton Blackpink. Cici gimana? Aku baik juga kok, alhamdulillah. Aman. Seru kan? Seru banget. Tapi emang aku agak menyesal sih beli section itu. Soalnya kan nggak ada nomor foto seat plan-nya gitu kan, nomornya maksudnya. Jadi kan nggak tahu ini duduknya di mana, nggak ada bayangan juga. Tapi ya tahunnya cuma GBK udah pasti besar. Gitu. Ternyata kemarin tuh sebenarnya agak terlalu samping. Tapi bisa kelihatan dari jauh sih, maksudnya membernya tetap kelihatan, tapi lumayan jauh, agak jauh. Jadi ya nggak apa-apa lah, tetap seru. Beli merchandise gak? Aku nggak beli, tapi kemarin udah sempet ke boothnya sih, cuman udah sold out. Datangnya juga agak sore, jadi mungkin udah sold out, udah habis. Hilang nggak San? Hilang? Maksudnya hilang? Iya, sama kehabisan merch. Iya kan, aku juga habis. Tapi ini ada yang aku mau gitu kan, tapi ternyata habis. Ketemu Z nggak? Aku ketemunya waktu di akhir, waktu di awal itu nggak ketemu Z, soalnya dia langsung ke venue. Terus sore kan datangnya, dia kayaknya mepet. Aku juga sih mepet, cuman pisah rombongan. Nah udah nyampe sana tuh nggak ada sinyal, jadi itu emang mau komunikasi susah. Katanya dia telepon aku, cuman nggak masuk gitu, nggak ada notifnya di HP aku, jadi nggak tahu sama sekali. Terus baru ketemunya waktu di akhir, waktu habis selesai kan. Dia ketemu tuh sama Gracia, tapi tempat duduknya pisah juga sih mereka. Nah waktu keluar itu bareng, kita keluarnya bareng tapi masuknya nggak bareng. 70.000 orang rebutan sinyal. Iya, nggak ada sinyal sama sekali, jadi susah banget. Soalnya kan aku sama siapa sih, Kavanka, sama teman aku kan, sama Empen gitu kan, janjiannya nggak di GBK sebetulnya. Aku udah dari siang, aku makan dulu, habis itu sore baru kesana bareng-bareng gitu. Tapi nggak siang, nggak bisa. Terus Aziza juga katanya mau langsung kesana, jadi ya udah misah gitu deh. Kok bisa nggak ada sinyal? Iya, mungkin terlalu rame kali ya, rame banget itu. Ciga duduk sama siapa? Sendiri juga. Ini di dalam sendiri. Soalnya kita beli tiketnya juga nggak bareng sih. Jessie nonton. Iya, Jessie aku ketemu, tapi ketemunya waktu di dalam. Waktu kita lagi nyari kursinya gitu, Jessie kita kayak hai Jessie gitu. Tapi nggak ketemu Ella nonton nggak? Tapi kayaknya beda section deh.
cosplay. Cosplay. Lagi ngemil ya? Iya, makan permen. Bukan permen gimana, tapi gummy gitu sih. Gummy rasa strawberry yang kemarin di Jepang. Review New Era. Review New Era. Sebenarnya mau ngomong juga agak riskan sih, tapi aku suka, bagus kok, semuanya cantik, konsepnya aku suka. Bajunya bagus, setnya oke, lightingnya oke, ngeditnya juga pinter, bagus, good lah, good banget itu. Kaget nggak? Nggak kaget, soalnya emang dari awal udah dikasih tahu lagunya ini, terus musiknya bakal kayak gini. Terus waktu itu sempat ngeliat bajunya juga, jadi kayak udah punya bayangan, jadi waktu ngeliat nggak kaget. Bagus kok, good lah. Goodnya tuh bukan good yang biasa ya, maksudnya good dalam artian bagus, menurut aku bagus. Bagus kok. Itu apa? Ada gift. Bagi oleh-oleh. Boleh. Koko ulang tahun. Iya, harusnya Koko ulang tahun. Kalian gift itu gift apa sih? Makasih. Lucu banget, kucing abu-abu, makasih. Terus ada cookie gitu, lucu. Makasih. Sampai dikokoin, makasih. Nanti aku sampein. Habis pulang kegiatan kak? Iya, tadi aku ada kegiatan siang sih. Bias Cici di Blackpink. Ngomongnya bias atau bias sih sebetulnya? Nggak tahu. Tapi aku kalau Blackpink tuh kayak suka semua gitu. Sebenarnya aku sukanya Jisoo sama Jennie. Terus kemarin, tapi waktu ngeliat konser, Lisa bagus banget, menonjol sekali, auranya parah sih. Dia bener-bener kayak idol banget dan passionate banget. Jadi aku terkagum-kagum sama Lisa. Terus Rose juga, wah Rose cantik banget sih. Jadi aku bingung kalau aku suruh milih. Ya aku suka Blackpink secara grup. Jadi kalau suruh milih, aku bingung. Tapi waktu awal Blackpink muncul tuh aku suka Rose. Terus habis itu makin lama Jisoo. Habis itu Jennie juga suka.
Jennie tuh kayaknya dari awal emang orang-orang pasti apa ngelihatnya Jennie kan, jadi oh ya bagus. Lisa sih yang bikin aku terkagum-kagum. Rose suaranya bagus banget. Terus kemarin waktu ini semacam review Blackpink review Blackpink, aku suka sih sama suaranya Rose. Bener-bener kemarin waktu konser yang menurut aku paling mendominasi tuh dia, dan stabil banget. Kalau Lisa emang apa ya, dia stage performance-nya udah bagus sih, bagus banget. Cie cici oleng oh gini ya rasanya oleng. Kayak aku bingung aku mau milih yang mana gitu, aku suka semua. Tapi kalau Blackpink aku nggak apa-apa, aku duduk di samping karena emang cuman apa ya, aku datang pengen menikmati lagunya gitu. Emang aku suka Blackpink, aku udah ngikutin Blackpink kan dari awal, dan aku tahu lagu-lagunya juga gitu. Jadi aku emang pengen nonton mereka tuh ya secara live gitu. Aku kepo kayak mereka kalau dilihat tuh kayak gimana ya, kalau nonton performance mereka secara live tuh gimana, kok sekarang bisa sangat mendunia. Aku tuh kepo gitu, kayak artis internasional tuh seperti apa ya gitu. Apalagi kan K-pop kan, aku emang suka K-pop. Tapi kalau kayak Twice, Red Velvet, yang aku benar-benar suka gitu, suka banget tuh, kayaknya aku nangis sih kalau aku di samping gitu, kayak dapat yang kemarin. Kalau NCT suka nggak? NCT aku nggak begitu ngikutin, tapi lumayan sih tahu beberapa orang. Twice, Jaya, iya aku suka Twice sama Red Velvet yang paling aku suka. Sama sekarang aku lagi suka aespa. Twice mau konser, iya tapi Indonesia belum masuk listnya, jadi semoga nanti ada di Indonesia. SNSD, ya wah kalau SNSD aku suka banget juga. SNSD sama Twice tuh sama lah, jadi setelah SNSD apa sih namanya abis gitu kontraknya, udah mulai jarang comeback gitu kan, muncul Twice. Nah jadi aku kayak sukanya Twice. Sama-sama 9 orang juga kan waktu itu. SNSD kan aku sukanya waktu dari zaman dia 9 orang, terus Twice juga 9, mirip-mirip lah. Jadi kayak oh my god, akhirnya aku suka Twice. Bias di Twice, Mina, aku suka Mina, tapi aku suka Twice-nya. Gimana ya, aku bingung ngomongnya. Aku suka Mina, tapi ya aku suka groove-nya juga. Kalau aespa aku ning sih, ning dari awal, aku ning banget. Tapi Karina juga aku suka, ning sama Karina, tapi nomor 1 ning. Ning cantik banget, slay. Red Velvet Joy, aku suka Joy banget. Oke, kalau Oshi di JKT, Oshiku di JKT semua Oshiku. Guys, ini apa sih kok give-nya panda gitu satu? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya lagi tema apa sih sekarang? Lucu banget.
Maruk Oshi. Iya, aku maruk guys. Oshiku banyak. Oh, kamu tahu maruk? Tahu dong. Maruk kan bahasa ini kan, bahasa Jawa gak sih? Kayak banyak gitu. Maruk banget kamu. Maruk tuh apa ya? Mau semuanya gitu. Nah, itu maruk. Mau semuanya. Maruk sama dengan serakah. Ya, itu kan bahasa yang lebih aslinya ya, kan saya nggak enak ngomongnya, jadi saya perhalus sedikit, kan nggak mungkin ngomong banyak, maunya banyak. Udah tahu sotong kan, Ci? Sumpah aku baru tahu sotong, guys. Ini fun fact lagi. Aku baru tahu sotong. Aku kira sotong tuh cumi-cumi. Ternyata bukan. Kita cerita apa lagi? Enak kan sotong? Aku nggak begitu suka sotong. Tapi ini sotong yang itu ya. Sotong yang apa ya ngomongnya? Yang ada di tahu bulat itu. Cerita di Jepang. Boleh. Ih, sumpah kemarin tuh habis pulang dari Jepang 2 hari di sini, kulit aku gatel semua, badan aku gatel. Kayaknya karena perubahan cuaca yang cukup signifikan gitu ya, kan di sana emang lagi dingin, angin. Terus kita selama hampir 2 mingguan itu tuh bener-bener setiap hari keluar terus pergi terus kan, jadi nggak ada waktu istirahatnya sama sekali. Bukannya nggak ada, maksudnya setiap hari kita selalu di luar, nggak ada full di hotel gitu. Nah, waktu nyampe Indonesia mungkin kaget ya badannya, bener-bener gatel. Gatelnya tuh bukan gatel yang kayak digigit nyamuk tuh, bukan. Itu gatal yang sakit nyelekit gitu loh, udah gatal sakit nyelekit terus nggak berhenti. Tapi tuh kalau malam doang, misal aku habis kegiatan terus kayak bersih kan, habis itu dia langsung gatal tuh semua badan aku. Kayak 2 hari awal itu, 2 malam awal habis pulang dari Jepang tuh kayak nggak bisa tidur karena emang gatal banget badan aku. Aku kirain kan kayak spray bantal atau baju yang di lemari kena debu atau gimana gitu kan, tapi ternyata nggak. Kata mbak spraynya baru diganti. Terus bajunya juga aku coba ambil yang baru dicuci kan. Kalau sabun kayaknya nggak mungkin, soalnya sabun biasanya juga aku pakai yang itu. Jadi mungkin apa ya, kaget, biduran. Bukan biduran gitu, bukan biduran. Kalau biduran itu kayak ada teksturnya gitu nggak sih? Maksudnya bentol-bentol gitu nggak kalau biduran? Tekstur nggak tuh? Iya, maksudnya kulitnya jadi bertekstur, jadi bentol-bentol. Betul, dan banyak. Nah, kalau aku nggak biduran, nggak bentol-bentol, nggak bertekstur gitu. Tetap rata aja kulitnya, normal. Tapi
sakit ngelekitnya tuh kayak dari dalam, tau kan, kayak dari dalam tuh nusuk-nusuk gitu, bersisik maksudnya. Bukan bersisik dong, biduran sih. Parah banget. Karena kalian ngatain aku biduran, jahat kali. Aku pakai obat apa? Nggak aku pakein obat. Nggak aku pakein obat. Itu kaget Ci kulitnya. Iya mungkin sepertinya. Pas Marsha nyusul ke Jepang, Cici udah tahu. Tahu nggak ya? Sembuh karena apa? Kenapa ya? Nggak tahu. Bener-bener tiba-tiba udah nggak gatel aja. Penyesuaian cuaca sih menurut aku. Sampai sini. Kulitnya kaget sampai jantungan gak Ci? Aduh. Selamat Shan, meet and greet-nya sold out. Oh iya, makasih semuanya yang udah beli tiket meet and greet. Makasih loh ya. Aku tahu kalian semua kangen aku. Nanti kita bertemu. Asik. Tapi emang ini baru pertama kali meet and greet juga kan setelah pandemi. Jadi apa ya, aku nggak sabar nunggunya nanti. Nasib nggak kebagian. Jangan gitu. Semoga next time ada kesempatan lagi buat kalian yang mau ngobrol atau ketemu. Ayolah, kita harus banyak ketemu. HP Zoya kenapa bisa hilang? Sepertinya kalau itu aku nggak bisa cerita karena nggak enak. Nanti kalian tanya anaknya aja ya. Siapa tahu aku cerita nanti dianya kamu ceritain. Jadi biar nanti anaknya aja yang ngasih tahu. Oke. Cerita wahana. Aku wahana naik yang Star Wars, terus yang roller coaster itu apa ya namanya kalau di Disneyland, aku lupa lagi. Space Mountain itu yang Disney siapa? Lupa deh aku namanya. Tapi aku takut. Aku tetap takut. Roller coaster. Iya, apa ya namanya? Aku lupa. Tumben berani. Tumben berani dan tumben mau tahu alasannya? Karena saya minoritas guys.
yang lainnya mau pada naik. Jadi dengan rasa mau enggak ini kayak oke lah aku naik, tapi ternyata aku tetap takut. Apalah saya kaum minoritas ini terpaksa. Sebenarnya nggak terpaksa yang gimana banget gitu. Aku waktu itu pernah naik sebetulnya, yang dulu yang pas ke situ tuh, itu tuh aku yang dibohongin dulu nggak dikasih tahu kalau itu roller coaster. Jadi yang kedua ini sebenarnya aku udah tahu kalau itu roller coaster gitu kan, tapi karena yang lainnya pengen naik, aku yang nggak mau. Tapi di sisi lain aku udah pernah naik juga, jadi kayak ya udahlah, oke lah, boleh coba gitu. Tapi aku tetap takut. Yang nangis ya? Enggak, itu aku nggak nangis tau yang itu. Aku nangis tapi aku tetap panik. Jantung aman? Wah enggak sih, itu nggak aman. Masalahnya aku tuh bukan panik yang takut gimana gitu tuh enggak. Aku panik yang deg-degan gitu loh, tahu kan, panik yang kayak dikagetin. Bukan panik yang bukan panik takut, tapi tuh panik yang deg-degan kayak dikagetin orang. Jadi aku tuh ngerasa kayak wah ini tuh gak berhenti gitu. Apa sih gitu ya udahlah gitu deh pokoknya. Nyesek, iya, sakit yang nyesek gitu loh, panik yang deg-degan nyesek. Besok Ulta boleh ucapin happy birthday. Siapa tadi itu? Sebentar ya. Happy birthday buat kamu. Gen 3 sebentar lagi 9 tahun. Iya, Gen 3 sebentar lagi 9 tahun. Ya ampun, gak kerasa. Padahal waktu awal tahun itu kita kayak ngomong, guys tahun ini kita 9 tahun gitu. Gak kerasa. Terus ternyata cepet banget ya waktu. Ini udah tinggal berapa hari aja. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa banget. Sebenarnya kerasa gak kerasa sih, maksudnya sebenarnya tuh udah banyak yang kita lewatin dan kita ngerasa gak kerasanya tuh ya lebih ke arah wah ternyata kita udah sejauh ini ya gitu loh. Tapi kita ngerasa kalau emang udah baik banget yang kita lewatin. Semangat, iya semangat dong. Kalau dibilang kerasa, apa tadi ya? 9 tahun lalu lagi ngapain, Shan? 9 tahun yang lalu lagi ngapainnya? Kayaknya kalau
H-2 sebelum final audisi itu final audisi itu pokoknya kita waktu ada Flying Gate mini concert itu aku lupa itu hari apa, tapi kalau itu weekend berarti H-2 itu aku udah di Jakarta. Kita masih latihan karena kan kita langsung perform Aita Kata. Jadi kita tuh paginya final, terus habis itu malamnya itu langsung perform Aita Kata. Habis itu ini photoshoot Kabesha. Oh bener, itu hari Minggu. Final audisi kok gak salah tuh hari Minggu. Berarti H-2 itu hari Jumat. Iya, kita lagi latihan. Aku ingat banget kita habis photoshoot Kabesha itu selesainya pagi. Karena waktu itu kan membernya banyak ya, ada 32. Anak Gen 3 dulu 32 orang guys, banyak banget. Terus sampai jam 6 pagi apa ya. Habis itu aku langsung pulang tuh, aku langsung flight ke Jogja paginya. Jam 10 atau jam 11-an. Aku inget banget. Hebat, masih inget dong. Pokoknya aku kalau masa-masa itu tuh malah aku yang paling gak bisa lupain. Kayaknya masa-masa perjuangan di setiap season JKT aku gak bisa lupain. Jadi Stelita sendiri. Iya bener banget. Betul sekali. Cerita dong, kita cerita Gen 3 kali ya, sembari mengingat lagi masa-masa Gen 3. Mungkin kan di sini banyak yang baru jadi fans JKT48, atau mungkin ada yang baru tahu aku dari belakangan ini atau beberapa tahun ini. Mungkin ada yang gak ngikutin aku dari awal. Jadi mungkin kalian ada yang mau nanya tentang Gen 3 dan dulu waktu aku gimana. Kalian boleh tanya di komen, nanti aku baca. Iya baru tahu 2023. Iya ampun Nyonyo, lucu banget sih namanya Nyonyo. Makasih ya udah tahu JKT dan udah tahu aku. Aku udah khatam. Iya ampun, Arta keren sekali. Cerita Cici awal masuk JKT susah senengnya. Cerita awal masuk JKT. Sebenarnya aku mungkin udah sering cerita, cuman gak apa-apa. Ini karena temanya lagi Gen 3, jadi aku ulang lagi. Aku daftar JKT48 itu kalau gak salah tahun 2013. Itu umur aku masih 15 tahun. Iya 15 tahun. Maaf ya, ini aku kalau ngomongnya lama, soalnya aku sambil mikir, sambil nginget-nginget, takut salah. Jadi aku itu daftarnya lewat online, lewat website, kirim formulir gitu. Terus karena waktu itu umurnya masih di bawah 17 tahun, jadi kalau nggak salah harus ada beberapa surat-surat kayak persetujuan orang tua atau kartu keluarga atau apa gitu, pokoknya identitas kayak gitu. Mohon maaf aku lupa ada apa aja. Terus ada foto juga, fotonya itu setengah badan dan full body. Terus kalau flashback sedikit kenapa aku bisa daftar via formulir itu, aku diajakin temen aku. Sebetulnya temen aku yang tahu kalau JKT itu buka audisi Gen 3. Jadi kalau temen aku ngasih tahu, mungkin aku nggak akan tahu JKT itu selalu buka audisi. Aku taunya cuma JKT doang gitu, tapi aku nggak tahu sistemnya kalau selalu ada audisi setiap tahun. Terus ya udah iseng aja waktu itu daftar, karena kebetulan
aku suka SNSD waktu itu, jadi aku tau lah kayak oh kayak gini ya rasanya jadi idol. Seru ya kayaknya. Aku nonton konser juga waktu itu sempat, jadi udah ada sedikit bayangan gitu, oh kayak gini. Terus seru ya, oke lah coba gitu, kebetulan diajakin. Udah, terus habis itu ternyata keterima interview. Mama aku waktu itu yang angkat teleponnya, ditelepon sama salah satu staff JKT48. Terus habis itu kita suruh berangkat ke Jakarta, karena kan emang interviewnya tuh di Jakarta, di RCTI waktu itu, di studio RCTI. Habis itu habis interview udah tuh aku pulang ke Jogja. Nah waktu interview itu sebelah aku Gracia, karena kan nama kita mirip, Shani dan Shania. Terus habis itu aku lupa sih ditanyainnya apa aja, cuman basic sih, basic dan nggak terlalu yang gimana banget. Waktu itu suruh pakai kaos polo putih sama celana pendek kalau nggak salah, sama sepatu kets. Terus habis itu udah pulang tuh bulan itu tuh tahun 2013 akhir kalau nggak salah, sekitar Desember. Terus Januari awal itu kita disuruh ke Jakarta lagi, semua yang di interview itu sekitar 200 orang. Nah terus dibikinin acara yang TV itu, acara RCTI yang untuk dipilih jadi finalis ke 67 atau 68 gitu, aku lupa. Nah di situ keterimalah finalis, masuk kan aku. Udah deh, terus habis itu mulai apa ya sebutannya, mungkin training kali ya, training. Terus habis itu udah tanggal 15 Maret itu final audisi. Tapi selama training itu, karena kan aku stay-nya masih di Jogja, karena aku masih sekolah juga kan, jadi aku tuh selalu bolak-balik Jakarta Jogja selama masa-masa latihan itu. Terus kan aku dulu sering ketinggalan pelajaran gitu kan, karena bagi-bagi hari gitu, Jogja Jakarta. Jadi dulu tuh aku udah kirim materi sekolah gitu, PR, ujian tuh udah pakai email. Jadi sebelum COVID melanda nih, saya kayak udah simulasi sekolah online. Udah deh, terus habis itu final audisinya itu baru suruh nyanyi kalau nggak salah. Aku nyanyi Yuhi Wumite Luka. Itu lagu yang menurut aku sangat berkesan. Aku suka banget lagu itu, jadi aku nyanyi lagu itu. Waktu itu kan single JKT48 belum sebanyak sekarang, jadi waktu aku denger lagu itu tuh kayak langsung wow, ini sangat ngena, jadi aku nyanyi lagu itu. Apakah kau melihat mentari senja? Iya benar. Terus habis itu aku inget banget dulu kan kita langsung latihan pajama drive. Aku tuh kalau latihan pajama tuh selalu ngejar gitu. Aku karena waktu itu belum pindah ke Jakarta, jadi kalau latihan itu masih apa ya, belakangan gitu. Jadi misal anak-anak di sini latihan, aku nggak bisa ikut. Terus ada kayak beberapa event gitu yang aku skip karena aku masih Jogja. Kalau nggak salah dulu tuh ada yang tampil di teater itu buat nunjukin bakat atau apa ya, aku lupa deh, tapi aku nggak bisa ikut. Jadi kayak emang aku skip beberapa momen waktu awal-awal tuh, skip beberapa momen awal-awal buat istilahnya tuh mempromosikan diri aku tuh aku kurang banget, karena waktu itu aku masih stay di Jogja. Dan untungnya JKT memahami sih, tim merah sama tim putih. Iya, terus habis itu pajama drive aku masuk tim merah. Terus bawain unit demo
Ada yang mau ping ya? Aku pajama drive itu juga kalau latihan aku rangkap gitu loh, misal sekali latihan tuh 2 lagu gitu, 2 lagu 3 lagu. Aku ingat banget waktu itu aku ketinggalan lagu Futari Noriji Tensha, aku nggak ikut. Itu waktu itu kata anak-anak latihannya benar-benar seharian dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tapi aku nggak ikut karena aku di Jogja. Udah, itu seperti itulah perjuangannya. Bukan perjuangannya, itu mah belum mulai, itu mah permulaan. Ada yang mau tanya lagi? Telat mengenal kamu. No, jangan gitu, gak ada kata telat. Malah kadang kita telat itu bisa bikin kita menghargai momennya. So it's okay, gak ada yang telat. Toh aku masih jadi Shani juga, gak ada yang berbeda. Jadi tenang saja. Susah senangnya belum kejawab. Oh iya, emang belum jawab ya? Susah senangnya ini sebagai member JKT secara keseluruhan atau zaman-zaman aku dulu? Beda nih soalnya. Coba kalian komen, nanti aku baca. Nih zaman dulu. Bikin vote kita. Nomor 1 itu yang zaman dulu. Nomor 2 itu yang secara keseluruhan. Oke, silakan vote. Seru banget sih. Nomor 1 itu yang zaman dulu, nomor 2 itu yang secara keseluruhan. Ini by the way ngeliatnya di mana sih votingnya? Sumpah jujur aku atau belum bisa dilihat. Coba ya, 1 2 3 4 5. Oke, thank you. Aku end voting. Oh, nomor 2. Nomor 2 tuh yang secara keseluruhan. Secara keseluruhan suka dukanya. Satu, waktu mainnya jadi berkurang. Gak cuman main sih menurut aku, tapi waktu buat mengeksplor dunia itu agak sedikit kurang karena kan fokus di JKT gitu. Terus yang kedua, bagi waktunya agak susah. Yang ketiga, tahan banting ya istilahnya. Tahan bantingnya itu juga menurut aku, buat aku pribadi susah. Tuh apa itu nggak enaknya ya? Nggak enaknya lagi. Apa ya? Harus bisa menghadapi semua tuh dengan sebaik mungkin gitu. Even kadang kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, tapi kita nggak boleh nunjukin itu
itu kadang menjadi gak enak, tapi kalau dipikir-pikir ya itu sebuah pembelajaran juga sih. Terus atur emosional. Nah bener banget tuh, kita ngatur emosinya tuh bener-bener menurut aku sebagai sebuah tantangan sih. Bukan kejelekan, tapi itu bener-bener tantangan banget, karena ya gitu kan, kita ada di atas stage, kita performer, dan kita bertemu banyak orang, kita bertemu orang yang dengan berbagai macam karakter, kondisi, situasi, latar belakang, background, cara pandang, pola pikir yang berbeda, dan gimana caranya kita tetap harus on track gitu. Tahu kan kadang rasanya buat oke, kita harus tahu gimana caranya menghadapi yang seperti ini, bertemu orang yang seperti ini, menjadi diri kita yang seperti ini, menunjukkan yang seperti ini. Itu sometimes harus dicari lah celahnya. Terus apalagi sebenarnya banyak sih kalau ngomongin secara jadi member. Harus profesional juga, itu menurut aku susah. Terus jaga mood itu juga susah. Terus tanggung jawab itu juga susah. Konsisten itu juga menurut aku susah banget sebenarnya. Sumpah, konsisten tuh susah banget, tapi challenge gitu. Ya, bertanggung jawab sih yang paling penting. Dan gimana caranya kita menunjukkan kualitas diri, itu menurut aku juga susah. Even kadang kita nggak nyadar ya, tapi waktu kita lewatin dan kita ngeh gitu, itu sih yang susah. Lalu sabar, wah itu sudah pasti. Kesabaranku sudah setebal gedung 48 tingkat kali. Jadi kalau ada omongan-omongan yang apa gitu, yang segelinting hal yang menurut saya tidak penting, mohon maaf, aku udah biasa aja. Udah nggak bereaksi lagi. ...48 gak tuh? Iya kan, biar 48 banget. Kan aku JKT. Jadi kalian jangan takut kalau emang ada orang atau gimana gitu kan, yang misal kayak ngomongin aku ada hal yang negatif atau gimana, atau suatu hal yang gak penting gitu. Kalian jangan takut sama aku, karena aku sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi kalian harus percaya dengan aku kalau aku gak apa-apa gitu. Aku malah kadang jadi kayak ini tahu, kepikiran gitu, kayak kok orang mikir aku nggak kuat ini ya gitu. Apa aku malah jadi balikin ke aku, apa jangan aku nggak kuat ya, orang jangan mandang aku ternyata aku nggak kuat ya. Aku malah kayak gitu. Jadi tolong kalian yakinlah pada diri kalian kalau aku juga nggak apa-apa, karena aku suka nggak kepikiran sih, jadi balikin ke aku sendiri gitu loh. Aku malah gimana ya caranya biar orang nggak ngelihat aku tuh kayak gini lagi, karena aku sebenarnya tuh biasa aja. Cuman kadang karena ada omongan orang gimana tuh, aku jadi mikir lagi, balikin lagi lah, apa jangan-jangan saya seperti ini tapi saya nggak nyadar gitu loh. Jangan overthinking please. Enggak, aku overthinkingnya bukan ke hal yang negatif atau gimana, enggak. Tenang, itu udah mungkin aku 5 tahun yang lalu lah. Aku yang sekarang nggak kayak gitu. Apalagi
senengnya banyak banget. Pertama, belajar banyak hal dari sisi apapun itu. Misal ngomong, public speaking, MC. Sebenarnya public speaking pun kita bukan diajarin yang sedetail gimana banget, cuman kan kadang kita berhadapan sama banyak orang, berhadapan sama media, sama TV dan lain-lain, ketemu sama kalian gitu kan. Itu kan sebenarnya ngelatih otak juga kan, buat gimana caranya kita bisa komunikasi sama kalian itu ya dengan sebaik mungkin, tapi juga dengan dengan sebatasnya yang ada gitu. Misal kita lagi ada sesuatu nih gitu kan, kita misal gini nih, kalian nanya, kalian bawain lagu apa gitu kan. Kalau misalnya otak kita nggak berpikir secara cepat, bisa aja dong kita keceplosan. Nah, padahal kan itu sebenarnya nggak boleh, itu kan spoiler. Nggak cuma JKT48 aja, tapi semua idol pun di luar juga seperti itu. Jadi kadang tuh senangnya tuh bisa belajar buat ngelatih otak gitu loh, ketemu sama kalian. Waktu MC juga ya seru sih, apalagi ya belajar ngatur waktu, belajar tanggung jawab, belajar memposisikan diri, menempatkan diri, belajar buat tahu gimana ya, seberapa diri kita kuatnya tuh seberapa, lemahnya tuh seberapa. Kayak jadi ngerasain banyak emosi. Jadi aku merasanya malah jadi lebih kenal sama diri aku sendiri. Jadi nanti next ketika mungkin 10 atau 15 tahun lagi, ketika aku ngerasain hal yang sama tuh aku gak kaget gitu loh. Karena it's okay, aku pernah ngerasain kayak gini kok di JKT dulu. Aku pernah ngerasain hal yang sesedih ini, misal seseneng ini di JKT48. Jadi ketika nanti aku udah gede, aku gak kaget. Terus lagi ya, banyak sih. Keluar kota aku juga seneng, perform sana sini seneng, dikenal banyak orang aku seneng. Terus coba berbanyak hal aku juga seneng. Itu sih. Pokoknya yang bikin aku seneng di JKT48 itu ya bener-bener bukan aku sebenarnya waktu awal masuk kayak mindset aku di JKT itu tiba-tiba berubah gitu loh. Aku nggak terlalu mengutamakan prestasi. Aku harus setinggi apa di sini, aku harus mendapatkan ini itu. Dari awal tuh bener-bener sama sekali nggak kebayang. Bahkan mungkin aku sampai sekarang pun aku nggak kebayang. Tapi yang dulu aku pikirin waktu aku di JKT, maaf ya belibet karena aku sambil mikir, itu tuh bener-bener gimana caranya biar aku tuh setelah masuk JKT48 nanti setelah kedepannya tuh aku tuh bener-bener punya pengalaman, terus punya pembelajaran, dan punya kualitas hidup tuh yang bener-bener bisa aku bawa sampai kapanpun. Aku tuh nggak mikirin prestasi, aku harus ini tuh nggak. Menurut aku itu sebagai bonus aja, karena ya mungkin aku sudah melakukan ini itu yang tanpa sadar pun aku nggak, yang tanpa yang sebenarnya itu tanpa sadar aku lakuin, ngerti nggak sih gitu. Yang penting tuh aku kayak yang penting tuh aku mikir gimana caranya biar ada nih suatu hal yang nggak bisa dibayar oleh apapun tuh aku dapetin di JKT. Itu sebenarnya yang pengen aku dapet, poin itu. Kayak kehidupan aku kah, atau diri aku kah, atau bertemu dengan orang kah, dan lain-lain. Semua pencapaian dan prestasi menurut aku tuh ngikutin gimana cara kita berputar dalam kehidupan dan hari-hari yang aku lewatin tuh. Ya udah gitu,
ya mungkin kamu deserve mendapatkan itu, mungkin aku sih mikirnya kayak gitu. Experience, ya bener, aku emang lebih nyari ke situ, pengalaman dan pembelajaran aja. Deserve lah. Amin ya, terima kasih, semoga. Sekarang udah di puncak banget sih. Enggak lah, nope. Nanti pasti masih banyak banget hal-hal yang masih bisa dilakuin. Sebenarnya udah di puncak itu sih yang susah, karena nggak mau turun. Tapi gimana caranya biar kita tuh bisa nemuin puncak-puncak yang lain tanpa kita harus turun, itu yang susah. Jadi kadang orang mikir udah di atas udah enak ya, tapi sebenarnya buat mungkin orang-orang yang udah ngerasa di atas, susah gimana caranya biar kita nemuin puncak yang lain tanpa kita harus turun. Tapi walaupun sebenarnya itu nggak bisa sih, pasti ya ada naik turunnya. Cuman kan ya namanya juga manusia, pasti kan mikirnya mau yang bagus-bagus doang. Tapi sebenarnya nggak bisa. Realistis aja gak sih? Di puncak Bogor. Maulah aku puncak Bogor, ngadem. Pernah ngerasain jenuh gak? Pernah dong pasti. Pernah lah. Lucu banget deh. Titik terendah dan titik baliknya. Kalau titik terendah mungkin aku belum bisa ceritain karena aku masih di JKT48 dan masih berproses juga. Nanti mungkin baru ketahuan tuh setelah berapa tahun ke depan aku baru ngeh gitu, kayak oh sebenarnya ini titik terendah aku. Cuman karena sekarang aku masih di sini, kayaknya aku nggak bisa ceritain. Tapi titik bahagianya banyak sih. Bukan titik bahagia, tapi titik kayak turning point gitu loh. Kayak memasuki fase A, memasuki fase B, memasuki fase C. Itu tuh ada momen bahagianya tersendiri gitu. Banyak banget. Sebenarnya bahagia atau enggaknya itu ya tergantung gimana kita mikirnya sih. Kita mikir dan kita mandang apakah itu sebagai sebuah kebahagiaan atau sebaliknya. Kalau itu momen yang sebenarnya nggak bagus, tapi kalau emang kita mikirnya positif, kita mikirnya ke arah yang oh ya ini harus aku lewatin buat aku capai titik lebih tinggi, terus sebenarnya menurut aku momen yang bahagia juga sih. Tergantung gimana kita ngelihat situasi aja dan memandang sesuatu. Tik-tik, emang aku ngomongnya tik-tik ya? Maaf ya, harusnya titik tuh, salah aku. Cuci gak bobo,
belum ngantuk. Soalnya di topiknya lagi seru. Aku suka kalau ngomongin tentang kehidupan dan manusia berproses. Kayak ngomongin self improvement gitu, aku suka. Aku suka banget sama orang yang pintar di kehidupan. Menurut aku itu nilai yang nggak terhingga sih. Catat katanya. Nggak gitu juga. Hal yang nggak di expect hal yang nggak diekspektasikan selama di JKT48. Semua. Tapi satu hal yang paling gak aku kira sama sekali, momen pertama itu ya waktu itu single ke-17 pertama kali jadi center single So Thank You. Itu benar-benar gak ada sama sekali di pikiran aku. Karena emang waktu itu alhamdulillahnya, bersyukurnya naiknya cukup drastis kan. Sebelumnya aku 26. Dari 26 buat ke 1 tuh. Dari 26 ke 1 itu sama sekali gak ada di pikiran aku gitu. Aku gak expect sama sekali. Kalau naik sih, aku waktu itu tuh yakin, aku optimis nih, wah aku naik sih pasti, aku gitu. Cuma gak 1 juga sih aku. Aku bahkan waktu itu mikirnya ya belasan juga aku udah seneng. Tiba-tiba 1 kan, itu kayak wow, saya terbolak-balikan nih. Kaget gak tuh? Kaget lah. Kaget banget. Itu yang jadi salah satu turning point aku juga, kalau oke, berarti aku harus lebih bagus dari ini. Nah itu waktu mulai dari situ. Sebelum-sebelumnya tuh sebenarnya udah punya target-target juga, cuma targetnya tuh nggak yang terlalu besar lah gitu. Cuman setelah ada So Thank You 2017 itu bener-bener ya udah, semua mindset, semua pikiran, semua apa-apa tuh ya berubah aja. Kayak jadi punya target yang lebih tinggi. Pressure gak Ci? Waktu itu iya. Ya siapa sih yang gak pressure guys kalau dipikir-pikir? Jangankan aku, semua orang juga pasti begitu. Semua member pasti gitu. Terus gimana ngatasinnya? Cara ngatasinnya jalanin aja. Jalanin tapi sambil perhatikan dan belajar gitu, kayak learning by doing gitu loh. Tapi menurut aku, ini aku kasih bocoran.
karena aku udah ngelewatin masa-masa itu. Di bener-bener tuh waktu masa-masa single ke 17 ke 18 gitu aku tuh bener-bener tahap dimana aku tuh belajar dan memperhatikan gitu, terus aku aplikasikan. Maksudnya misal waktu itu kan masih ada Kamelody, masih ada Kak Shania gitu-gitu, aku tuh bener-bener memperhatikan, oh gini ya kalau cara orang dia ngomong, oh kayak gini kalau cara lagi media jawab kayak gini tuh, oh begini gitu. Jadi kadang kayak misal lagi ada media nanya gitu, aku bingung jawabnya gimana gitu, Kamelody yang jawab, oh aku jadi belajar, oh gini jawabnya, oh kayak gini kalau Kamelody lagi MC itu misal di teater atau gimana, oh gini kalau lagi konser, oh gini kalau lagi off air tuh penontonnya beda ya tipenya gitu. Misal fans JKT kan kayak gini cara pembawaannya, tapi kalau orang-orang luar tuh pembawaannya kayak gini ya. Itu tuh bener-bener ya udah aku memperhatikan, terus aku belajar, terus aku aplikasikan gitu. Dapat ilmu, iya dapat ilmunya banyak. Memperhatikannya di sini sebenarnya lebih memperhatikan dan diserap gitu ilmunya. Diam dan mengamati, itu betul saya tuh, diam dan mengamati, udah ucuk-ucuk tahu deh. Transfer ilmu. Enggak sih, karena tuh sekarang menurut aku ya JKT48 itu sangat enak banget. Fasilitas itu udah jauh lebih oke dibanding dulu, karena apa ya, berproses lah ya. JKT48 ini juga super naik banget gitu, jadi kualitas di dalamnya juga harus dinaikin. Sekarang tuh ada kelas-kelas kan, kayak kelas public speaking, ada kelas social media, ada kelas apa lagi waktu itu, kelas idol gitu, kelas pengetahuan JKT48, macam-macam deh kayaknya. Terus kalau showroom gitu ada trial dan lain-lain, ada Twitter, itu dikasih tahu dulu sebelumnya kayak harus ngapain, do and dance-nya itu apa. Zaman aku dulu tuh mana ada kayak gitu, nggak ada. Zaman aku tuh waktu awal-awal JKT48 tuh nggak ada, jadi bener-bener dikasih blek, udah jalanin pelajaran sendiri, udah gitu. Jadi bener-bener anak-anak zaman dulu tuh kalau misalnya kayak Gen 1, 2, 3, ini bukan berarti kita membanggakan ya, cuma kita sharing dan kita berbagi perbedaan aja gitu. Tapi dua-duanya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga. Kalau dulu tuh bener-bener kayak gitu, dari belajar mengamati, salah ulangi lagi, salah ulangi lagi. Maksudnya ulangi lagi tuh dalam artian belajar lagi gitu. Kita kayak gitu. Kita dulu nggak dikasih tahu caranya di Twitter tuh kayak gini loh gitu. Nah kayak fans JKT48 itu sukanya kalau kamu seperti ini, kalau kamu ngabarin setiap hari, kalau kamu tuh share foto kayak gini-gini, kalau kamu tuh punya suatu karakter tersendiri yang beda dari yang lain. Nah kalau zaman dulu kita tuh kita nggak dikasih tahu hal itu, jadi benar-benar kita ya udah gimana sih, aku juga nggak tahu belajar dari mana, tiba-tiba tahu aja. Misal kayak kalian nih enjoy prosession, iya aku sangat enjoy, makanya namanya juga udah beda apa ya, generasi ya. Kalau emang kita menerapkan cara yang dulu dengan yang sekarang pun juga nggak akan bisa. Jadi ya udah, dengan cara yang ini menurut aku juga udah cara yang terbaik. Cara aku yang dulu juga menurut aku itu adalah cara terbaik. Jadi ya kalau dulu nih misal kalian ngelihat apa setiap hari Minggu Sunday gitu, kalau sekarang tuh mungkin orang-orang bisa mikir, oh ya baguslah, ini berarti cara dia untuk supaya si member A punya karakter seperti ini kayak gitu, biar dia diingat. Udah gitu, itu bagus. Tapi kalau zaman dulu, zaman aku tuh benar-benar aku nggak kepikiran sejauh itu. Aku nggak kepikiran kalau dengan hal kecil pun ternyata orang tuh bisa ya inget gitu, bisa ya
apa ya namanya, bisa ya membuat sesuatu gitu yang bikin kayak karakter dia tuh jadi kelihatan gitu. Bahkan dulu aku bikin Sunday pun juga cuma karena iseng, bener-bener karena pelafalannya mirip. Terus aku emang waktu itu tuh jarang share foto, jadi ya udah menurut aku hari Minggu tuh jadi momen spesial. Oh ya udah aku mau share foto gitu, tapi cuma sekedar itu doang. Aku nggak kebayang waktu itu misal kayak orang-orang tuh bakal jadi inget, orang-orang bakal jadi tahu aku, orang-orang jadi apa gitu. Bener-bener kayak misalnya Happy Sunday atau apa tuh aku nggak mempersiapkan sejauh itu. Sampai sekarang sih Ci, iya maaf ya. Apa-apa ya, kan yang penting aku jarang share foto, tapi kalian tetap, ya kalian parah banget sih kalau kalian meninggalkan aku. Menurut Cici self reminder tuh penting nggak? Penting banget, penting sepenting-pentingnya, penting banget. Kalau self reward selagi dalam batas wajar, menurut aku is okay sih, bagus. Aku juga sering kok self reward. Self rewardnya shopping ya? Iya. Itu aku tuh aku tuh dari dulu kalau self reward itu ya kebanyakan dalam bentuk barang. Self reward itu beli tiket Cici sebanyak-banyaknya. Makasih, lucu banget sih. Self reward orang-orang berbeda-beda, so cute. Makasih ya kalau misalnya kalian kayak beranggapan gitu meet and greet sama aku atau video call atau untuk shot itu sebagai self reward kalian. Thank you, terima kasih, itu so sweet. Nonton konser ya itu bisa juga. Self reward ketemu Cishani. Ya boleh, nanti harus sering ketemu.
beli baju Erigo. Nah itu bagus juga, apalagi yang samaan kayak aku, lebih bagus lagi. Mau ketemu, mau video call tapi tremor. Kenapa gitu? Santai aja. S3 marketing. Bye Ica, semangat sekolahnya besok. Sumpah Cishani asik banget. Enggak tahu, aku malah kadang ngerasa kayak orang kalau di sebelah aku tuh ngerasanya gimana ya, kayak nyaman gak sih, ngerti kan? Karena ya udah aku tuh emang anaknya begini aja gitu, ngelawak nggak bisa, ngelucu nggak bisa, kayak mau mencairkan suasana juga susah gitu. Jadi aku kadang mikir, wah ini orang kok di sebelah aku tuh gimana ya, ini orang kok sebelah aku sebenarnya dia bosen gak sih gitu lah. Nah aku bener-bener gini-gini aja gitu. Mungkin kalau ngomong kayak gini, aku ngomong atau ngetik gitu tuh aku benar-benar masih bisa explore gitu ya, namanya juga ngetik gitu. Tapi kadang aku rasa kalau aku ketemu langsung aku nggak bisa kayak gitu. Aku cuman diam aja, ngomong kalau lagi pengen ngomong gitu. Kalau nggak pengen ngomong aku juga nggak ngomong. Ya gak sih, sama gak sih kalian yang merasa kayak aku, kayak orang-orang yang kayak aku diketik tuh bisa, cerita panjang tuh bisa aja, yang aneh-aneh, ngomongin ini itu, giliran ketemu ya udah gini aja anaknya. Aku suka heran sama diriku sendiri. Kayak apa yang kamu ekspektasikan terhadap saya ketika ketemu langsung dan ngobrol gitu. Kalau kamu berekspektasi aku buat ngelucu gitu kan, mohon maaf saya nggak bisa. Suruh ngepantun juga mohon maaf saya nggak bisa. Suruh ngerespon juga ya udah jangan kaget, respon saya pasti kayak gini gitu. Aku kayak gitu tau. Just be yourself. Ya iya benar sih, betul. Makanya aku tuh suka kayak apa, di JKT gitu kan, maksudnya fans JKT ini, maksudnya kalau ngomongin aku dari sisi Shani Indira ya. Aku tuh seneng gitu kalian tuh bisa ngerti aku orangnya kayak gimana. Kalian tuh juga nggak memaksa aku buat gimana. Aku tuh seneng gitu, walaupun kadang aku harus berusaha buat explore gitu kan. Kadang ada posisi dimana kayak aku tuh harus keluar dari zona nyaman, tapi kalian tuh kadang tetap ngerti gitu. Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa wow, kapan lagi ya orang bisa mengenal gitu, bisa tahu aku yang kayak gini gitu. Apalagi kan kalau maksudnya di dunia entertain kan
di dunia entertain kan ya kita harus profesional sebetulnya dan seharusnya. Cuma kalau di JKT itu kan bener-bener karena mungkin udah lama juga sih ya, dan kita sering komunikasi misal kayak showroom gini, Twitter, terus sering ketemu gitu. Jadi kalian bisa lihat, oh ya nih anaknya emang begini. Jadi kalian masih bisa ngerti dan ngelihat aku gitu, ngelihat member-member tuh ya dari sisi lain. Nah itu sih yang kadang bikin aku kayak, wow kalian keren sekali, terima kasih sudah mau memahami dan mengerti saya gitu. Di luar di atas stage ya. Kalau di atas stage mah ya harus profesional. Mei Shani kangen JKT48 handshake ya. Meet and greet nanti ya, bulan Mei. Love yourself. Iya, terima kasih Okta. Semoga kalian juga. Aku lagi berusaha buat mengenal diriku sendiri. Halal bihalal. Iya loh, itu habis puasa lebaran ya. Pas banget tuh. I know you just passed 3 years. Terima kasih Arin. 3 tahun itu 2019 ya berarti ya. Jisha nih kalau ke Bandung lagi aku video call. Boleh. Aku mau ke Bandung. Izin pamit besok sekolah. Bye bye Ainun. Makasih sudah mendengarkan. Ke Lampung. Pengen. Aku belum pernah ke Lampung deh kayaknya. Cici seneng banget ya lihat Gen 10. Ih jujur aku seneng banget lihat mereka tau. Mereka benar-benar sedekat itu satu sama lain. Terus suportif banget. Dan apa ya, rasa berjuangnya tuh kerasa. Aku ngeliat mereka tuh kayak waktu apa ya, aku ngeliat Gen 2 ngeliat zaman-zaman waktu tim K kayak gitu tuh, ngeliatnya seneng aja. Aku ngeliat aja seneng gitu. Itu zaman-zaman aku tim K, yang zaman-zaman dulu aku di tim T, aku ngeliat kakak-kakak Gen 2 atau kayak gitu, kayak ngeliat Gen 10. Mereka ini mandiri banget, mandiri, terus iya saling ngerangkul banget lah. Tim T awal emang iya ya kayak tim T dulu ya. Pengen ketemu Cisha nih. Ayu, siapa ini? Kak Ayu. Kak Ayu, silakan. Ci puasa kan nanti? Puasa dong, aku puasa. Ke Palembang ya Cisha nih.
Palembang tuh tanggal berapa ya? Nanti ya, semoga aku ikut. Aku pengen sih keluar kota lagi. Seru. Bentar ya. Ke Jogja. Iya, aku pengen ikut deh ke Jogja. Tapi belum tahu nanti. Medan banyak durian. Iya, aku suka durian. Suka banget durian. Yang Arjunanya gue ya. Makasih. Itu sebuah kehormatan bisa duet bersama Bunda Inul. Suaranya mendem emang ya? Mikrofonnya ketutup kah? Enggak nih, aku pegang. Oh tadi. Oke. Pancake durian suka. Aku suka pancake durian. Duriannya suka, pancake-nya suka. Aku kangen poni kamu. Oh, poni itu ya, poni tipis. Iya, nanti ya kalau ada waktu aku potong lagi. Guys, aku pengen potong rambut deh. Ada nggak ya kalau aku potong rambut? Bondol. Kayaknya nggak pendek sependek itu sih. Coba bondol. Gak cocok gak sih kayaknya aku bondol. Paling ngerapihin aja. Jangan bondol. Iya, enggak. Oke, guys, sepertinya aku akan sudahi showroom ini. Terima kasih yang sudah nemenin. Ini ada Kak Rio Jusel. Makasih Kak Rio Jusel. Kak Cokofai. Makasih Kak Cokofai. Kucing abogu, makasih. Chariska. Terima kasih. Aan. Makasih Kak Aan. Kak Faisal, thank you. Aryo PKO juga makasih. Bubble Tea, makasih. Fauzi, thank you Fauzi. Kak Diko, makasih. Widya, makasih. Exuel Dawi, makasih. Goguma Haisyani. Lucu banget sih. Ruin Beli, thank you. Rafli, makasih. Jimmy Keren, makasih. Semuanya makasih ya. Thank you gift-giftnya juga. Bye-bye. See you di next showroom. Bye. Jaga kesehatan ya semuanya, jangan sampai sakit. Dadah.